Halo, selamat datang di eksplorasi botani kita hari ini. Kita bakal ngebongkar sebuah kisah spionase alam yang super mendebarkan. Sebuah operasi rahasia tingkat tinggi yang, percaya atau enggak, mungkin lagi terjadi tepat di kebun belakang kita sendiri. Hari ini kita bakal melihat alam dengan kacamata yang beda banget, khusus mengamati apa yang sebenarnya terjadi setelah matahari benar-benar terbenam. Oke, coba bayangin suasana ini. Matahari baru aja tenggelam, bayangan di tanah makin panjang, dan di saat taman kamu kelihatan seolah-olah mulai bersiap buat tidur, sebuah operasi malam berisiko tinggi justru baru aja dimulai. Di saat bunga-bunga pecinta matahari menutup kelopaknya rapat-rapat, ada satu tanaman luar biasa yang justru baru bangun untuk ngejalanin sebuah misi krusial. Ini dia tontonan mekanis yang bikin takjub. Bunga Ipomea alba, atau yang lebih sering kita sebut moonflower, itu ngeluarin energi metabolik yang luar biasa besar untuk melakukan apa yang disebut antesis cepat. Nggak kayak mawar yang butuh waktu berhari-hari buat mekar, moonflower ini mekar cuma dalam hitungan menit. Kalau kamu perhatiin pakai timelapse, kuncup yang tadinya tertutup rapat, ini langsung bereaksi begitu cahaya senja turun dan langsung bergerak terbuka dengan sangat cepat. Nah, rahasianya ada di sistem hidrolika mekanis alami si bunga. Begitu intensitas cahaya mulai redup, terjadi perubahan drastis pada tekanan turgor di dalam sel-sel bunganya. Air dengan sangat cepat dipompa masuk ke dalam sel kelopak yang secara harfiah maksa bunga itu mekar secara eksplosif. Bunga ini mengembang jadi semacam reflektor putih raksasa berukuran sekitar 15 cm yang nyala layaknya suar terang di tengah gelapnya malam. Dan hal ini itu ngegambarin salah satu simbiosis paling jenius di alam. Kita menyebutnya perjanjian tengah malam. Coba deh pikirin betapa presisinya sistem ini. Tabung mahkota moonflower itu panjangnya sekitar 8–14 cm. Dan tebak, makhluk apa yang punya lidah dengan panjang persis 8–14 cm juga? Betul banget, lidah atau proboscisnya ngengat hawk moth. Ini benar-benar kayak sistem kunci dan gembok yang udah dirancang super sempurna. Tentu aja, desain tabung sedalam itu dibikin bukan tanpa alasan. Di dasar tabung tersembunyi sekitar 50 mikroliter nektar sukrosa berenergi tinggi. Nektar ini ibarat mata uang super mahal untuk ngebayar energi si ngengat hawk moth yang gaya terbangnya mengepak atau hovering tanpa henti, yang pastinya nguras tenaga banget. Dan karena cuma ngengat ini yang lidahnya bisa nyampe ke dasar, pas dia lagi asyik minum nektar, tubuhnya bakal otomatis bergesekan sama serbuk sari. Boom, penyerbukan eksklusif pun terjadi. Tapi di malam yang gelap gulita, ngandelin warna putih aja jelas nggak cukup kan? Disinilah bunga ini main pintar di dunia sensorik penciuman. Moonflower melepaskan senyawa organik volatil atau VOCs. Jadi, pas udara malam yang dingin mulai turun, bunga ini ngelepasin gelombang ester yang wanginya manis dan pekat banget. Udara malam yang sejuk bikin aroma ini tertahan dekat dengan tanah, nyiptain semacam mercusuar penciuman yang ngasih jejak kimia buat mandu si ngengat dari jarak berkilometer jauhnya. Terus, yang bikin ngengat hawk moth ini kelihatan makin kaya agen elit adalah perangkat sensorik bawaannya. Selain punya penglihatan malam yang jago nangkep warna di cahaya minim dan otot yang bisa menggigil sampai suhu 40 derajat Celcius biar siap terbang, antena mereka ini dilengkapi sensor kelembapan super canggih. Mereka bisa mendeteksi gradien kelembapan sekecil 4–6% dari nektar yang menguap. Jadi, si ngengat tahu persis mana bunga yang nektarnya masih seger dan belum dicuri serangga lain. Sayangnya nih, simbiosis epik yang udah berevolusi ribuan tahun ini sekarang lagi dalam bahaya serius. Ada ancaman tak kasat mata dari luar. Jejak komunikasi super rapuh antara bunga dan ngengat ini sekarang disabotase oleh kita. Ya, gangguan tak kasat mata di udara akibat aktivitas harian manusia. 84%. Angka ini benar-benar bikin miris. Itu adalah persentase penurunan drastis dari senyawa wangi bunga saat polusi udara ikut campur. Khususnya radikal nitrat dan ozon dari asap kendaraan atau pabrik yang bereaksi sama aroma bunga di udara. Polusi ini tuh secara harfiah menghancurkan dan menghapus aroma manis si bunga, bikin ngengat buta arah di tengah kegelapan. Terus dampaknya di lapangan kayak gimana? Karena jejak wanginya kehapus polutan, tingkat kunjungan ngengat hawk moth terjun bebas. Penelitian nunjukin, kunjungan ngengat anjlok sampai 70% pada bunga yang kena polusi nitrat. Bunga-bunganya jadi ibarat masuk mode siluman, nggak terdeteksi. Akibatnya, penyerbuk malam yang luar biasa ini akhirnya kelaparan karena muter-muter nggak bisa nemuin sumber makarannya. Udara kotor juga bukan satu-satunya musuh. Pernah dengar Alan? Itu singkatan dari cahaya buatan di malam hari. Polusi cahaya dari lampu jalanan atau halaman rumah kita nyiptain gangguan yang fatal banget. Cahaya ini membutakan persepsi warna ngengat yang sensitif, bikin mereka gagal lihat cahaya putih alami moonflower. Ujung-ujungnya mereka malah terjebak, terbang berputar-putar tanpa henti ngelilingin lampu buatan sampai mereka mati kelelahan. Konsekuensinya ini beneran nyata. Tanpa adanya ngengat yang mampir,
Moonflower menghasilkan biji 28% lebih sedikit. Coba bayangin, si bunga udah ngeluarin energi gila-gilaan buat mekar cuma dalam 1 malam, tapi karena koneksinya putus di tengah jalan, kelangsungan hidup kedua spesies ini jadi terancam. Ini adalah efek domino yang pelan-pelan bisa meruntuhkan ekosistem malam kita. Tapi tenang, ini bukan akhir yang sedih. Kamu sebenarnya bisa banget loh jadi pahlawan buat bantu mulihin jaringan yang rusak ini, bahkan langsung dari halaman rumahmu sendiri. Misi kita sekarang, kalau kamu mau ambil bagian, adalah ngebangun Moon Garden, sebuah taman malam yang sengaja didesain buat ngedukung penyerbuk malam hari. Dan nanam Moonflower adalah langkah pertama yang paling sempurna. Buat mulainya, ada trik khusus nih. Biji Moonflower itu punya cangkang luar yang super keras, mirip baju zirah. Jadi kamu harus lakuin teknik yang namanya skarifikasi. Caranya simple, kikir aja sedikit permukaan bijinya, pakai amplas biar air bisa gampang masuk, terus rendam di air hangat selama 12-24 jam. Proses ini penting banget buat ngebangunin embrio tanaman yang lagi tidur pulas sebelum kamu tanam ke tanah. Oh ya, sedikit peringatan santai dari aku. Kasih tanaman ini ruang gerak yang luas. Kalau dia udah tumbuh kena cuaca yang hangat, Moonflower pakai insting tigmotropisme untuk ngeraba objek di sekitarnya dan melilit dengan agresif berlawanan arah jarum jam. Gila kan? Tanaman ini bahkan bisa manjat sampai 15 kaki cuma dalam satu musim panas. Tanaman ini benar-benar gak suka dikekang, jadi bersiaplah lihat dia mendominasi pagar atau rambatan di kebunmu. Ngeliat langsung keajaiban dari mekar yang instan, komunikasi pakai aroma tak kasat mata, sampai kerja keras si ngengat, kita jadi sadar betapa sibuk dan kompleksnya alam bekerja, justru saat kita lagi enak-enaknya tidur. Jadi, pertanyaannya sekarang, maukah kamu menjawab panggilan tengah malam ini? Maukah kamu matiin lampu taman yang gak kepakai dan mulai nanam kehidupan buat nyelamatin ekosistem malam yang rapuh tapi luar biasa ini? Aku harap eksplorasi kita hari ini bikin kamu ngeliat gelapnya malam di tamanmu dengan rasa takjub yang baru. Teruslah penasaran dan sampai jumpa.